Halo guys, balik lagi di channel Spicy Ninjas bersama aku Nixia. Kalau kalian udah nonton di video sebelumnya, di video rakitan PC yang sama Yola, itu adalah menggunakan Intel Gen 12. Di video kali ini mungkin bisa jadi referensi kalian yang mau ngerakit PC menggunakan Intel Gen 12 atau Intel Alder Lake. Atau mungkin kalian udah punya PC dan mau upgrade ke Intel Gen 12 ini. Yang kalian cuma perlu ganti di motherboard atau di prosesornya aja. Motherboard dan prosesornya. Alias kalian nggak mau ganti semua komponen lamanya. Mungkin alasannya karena dana kalian terbatas atau karena sayang untuk komponen-komponen lamanya. Sayang buat nggak kepake lagi atau sayang buat dijual lagi. So, di video kali ini Nixia mau share untuk upgrade menggunakan Intel Gen 12 tapi masih menggunakan komponen-komponen atau hardware yang lama. Sekali lagi, cuma ganti di prosesor dan motherboardnya aja. Ya, karena Intel Alder Lake ini masih support juga dengan RAM DDR4, so kalian masih bisa pakai DDR4 kalian yang lama. Tapi kalian penasaran nggak sih seberapa jauh atau seberapa signifikan perbedaan performanya antara DDR4 dan DDR5 ini, terutama kalau dipakai buat gaming. Apalagi mengingat harga DDR5 sekarang ini, saat video ini dibuat, harganya tuh masih termasuk tinggi. So, langsung aja kita bakal buktikan gimana hasilnya. Untuk pengujiannya, di sini Nixia menggunakan dua motherboard yang sama, yaitu MSI MAG Z690 Tomahawk Wi-Fi. Yang berbeda hanya di soket RAM-nya aja, yaitu yang satu menggunakan soket RAM DDR4 dan yang satu lagi menggunakan soket RAM DDR5. Karena soketnya berbeda, maka RAM-nya juga berbeda nih. Untuk DDR4-nya di sini menggunakan Apacer Knox 3600 MHz 16 GB. Sedangkan untuk DDR5-nya menggunakan Kingston Fury 4800 MHz 32 GB. Nah, untuk kedua RAM ini sama-sama berada di kelas yang value ya RAM-nya, bukan RAM yang ada di kelas premium. Thank you juga buat MSI dan Apacer yang udah pinjemin komponennya di video kali ini. Untuk spesifikasi yang lainnya masih sama seperti PC yang dirakit Yola di video sebelumnya, atau kalian bisa lihat juga di layar kalian saat ini. Ya, untuk motherboard di Gen 12 ini masih menyediakan opsi DDR4 dan DDR5. Tentunya ini adalah kabar baik buat kita yang udah punya PC dengan RAM DDR4 dan pengen bisa ngerasain upgrade ke Intel Alder Lake dengan budget yang pas-pasan. Oh ya, pada saat video ini dibuat, motherboard Intel Gen 12 ini baru tersedia di seri Z-nya aja. Tapi nantinya pasti akan ada juga di seri B dan seri H-nya untuk opsi yang lebih terjangkau. So, buat kalian yang memang butuh motherboard di seri B dan H-nya ini, sabar-sabar aja buat nungguinnya. Untuk chip yang digunakan di RAM Apacer Knox ini adalah menggunakan chip Samsung SiDi. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di layar kalian. Mungkin kalian bingung kenapa masih pakai SSD NVMe Gen 3 di sistem ini. Jadi alasannya adalah selain karena SSD ini dipinjemin oleh Apacer, SSD Apacer AS2280P4U ini meskipun dia masih PCIe Gen 3, tapi menurut Nixia ini masih worth it buat dipakai di sistem Gen 12. Jadi ini adalah salah satu komponen yang bisa di-keep kalau kalian memang udah punya dari sebelumnya dan pengen upgrade ke Intel Gen 12. Ya, trik berhemat lah sambil nabung buat beli SSD NVMe Gen 4-nya. Oh ya, SSD-nya ini sudah menggunakan SLC caching dan tentunya juga sudah 3D NAND. Untuk speed-nya sendiri, diklaim Apacer bisa mendapatkan performance rate up to 3500 MB per second dan write-nya up to 3000 MB per second. Dan kalian juga harus note yang satu ini karena cukup penting, yaitu hasil performa dapat berbeda tergantung spesifikasi hardware dan software yang digunakan, penggunaan SSD, dan kapasitas SSD yang dipakai. Jadi, kecepatan maksimal SSD-nya itu tergantung dari banyak aspek, bukan cuma dari SSD-nya aja. Karena kayaknya masih banyak nih yang salah kaprah dengan hal ini, dengan tulisan up to yang ada di spesifikasi ataupun yang ada di kemasan SSD. Banyak yang menganggap tulisan up to ini sebagai speed konstan yang bakal selalu didapatkan segitu, sekian angka yang tertulis. Nah, up to itu kan artinya sampai dengan. Jadi, maksudnya adalah kecepatan maksimalnya itu bisa sampai dengan angka sekian, bukan kecepatannya selalu angka sekian. Hal ini berlaku buat semua SSD ya, bukan cuma buat SSD yang ini aja.
Oke, untuk pengujiannya sendiri yang udah Nixia tes di sini, hasilnya nggak beda jauh sih antara yang pakai RAM DDR4 dan DDR5. Tipis-tipis banget bedanya. Seperti di 3D Mark berikut, selisih keduanya tuh bisa dibilang nggak terlalu jauh. Kalau untuk tes suhu kurang lebih sama juga ya, karena komponen yang dipakai juga sama. Untuk benchmark SSD di DDR4 dan DDR5, di sini ada lumayan perbedaan di 89% kapasitinya, di mana untuk read speed-nya di DDR5 ini lebih besar atau nggak mengalami penurunan, tapi read speed-nya yang rendah. Sementara di DDR4, read speed-nya ini turun, tapi read speed-nya lebih tinggi daripada DDR5. Kemudian di AIDA 64 memory benchmark-nya, di sini read-write copy-nya lebih besar jauh di DDR5. Secara bandwidth DDR5 itu memang lebih tinggi, tapi DDR5 pun masih punya kelemahan di latensi bawaannya yang lebih tinggi. Apakah latensi ini bakal berpengaruh juga ke game, atau bandwidth yang besar bisa membantu FPS game kamu supaya lebih tinggi? Nah, hasilnya bisa kalian lihat pada tabel berikut ini, di mana DDR5 bisa memberikan average FPS yang lebih tinggi dibandingkan DDR4. Dan hampir di 6 game yang Nixia tes ini bisa memberikan hasil yang bagus di DDR5. Aku juga tes benchmark SSD ini di Enclosure 10 Gbps. Nah, seperti yang kalian lihat, read speed-nya ini hanya dapat sekitar 1000-an MB per second aja. Di tes menggunakan laptop MSI G66 Stealth, menggunakan USB-A atau USB-C pun sama aja. Karena memang spek dari Enclosure-nya yang hanya 10 Gbps. SSD ini menggunakan TLC NAND dan tentunya juga sudah 3D NAND. Kesimpulannya, kalau tujuan utama kalian adalah buat ngegame, hasil performanya ini nggak beda jauh antara DDR4 dan DDR5. Malahan harganya nih yang beda jauh. Jadi, kalau memang kalian pada dasarnya udah punya RAM DDR4 dan RAM kalian itu udah versi atau kelas yang high-end atau premium, kalian nggak perlu banget buat upgrade ke DDR5. Tapi kalau misalnya kalian punya duit banyak, nggak peduli sama harga, dan pengen dapetin FPS lebih serta komponen PC yang terbaru, kalian boleh nih upgrade ke DDR5. Karena logikanya, generasi terbaru itu lebih bagus. Mungkin DDR5 di Intel Alder Lake saat ini belum terlalu dioptimalkan untuk speed setinggi itu, baik dari sisi hardware ataupun softwarenya. Makanya untuk Alder Lake saat ini masih oke jika dipasangkan dengan DDR4. Tapi untuk prosesor di generasi kedepannya atau di generasi selanjutnya mungkin bakal lebih optimal lagi dengan DDR5. Terutama untuk AMD Ryzen yang memang udah terkenal bisa mengoptimalkan performa prosesornya dengan speed RAM yang tinggi. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. See you on next video. Bye-bye. Thank you.